ya. Kita memulai dengan SPG, yaitu dengan berdoa dengan lagu tangan ke atas. Semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melintas di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kuku menjadi dua, kuku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kuku menjadi empat, kuku buat kamera titik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kuku menjadi enam, kuku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kuku menjadi delapan, kuku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, kuku menjadi 10, kuku siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, kuku siap berdoa. Berdoa ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir ali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artina ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami dan pertinggikanlah kecerdasan kami. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kawan-kawan kita ada yang tidak hadir ke sekolah? Ya, mulai Ibu absen dulu ya. Suaranya jangan ganggu jawab absennya ya. Adila Azhara, Alfia Naila, Amira Latifah, Akifa Naila, Akira Azhara, Deliska Diandra, Hidayatullah Alulaisi, Muhammad Siddiq, Nadratul Aulia, Sadat Kekiran, Salahuddin Al-Ayyubi, Syakila Nadifa, Syakira Akifa. Ada semua hari ini ya, tidak ada yang tidak hadir ke sekolah.
berisik. Ya, duduk yang rapi dan siap untuk belajar. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya dan makmur sentosa, liberasi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, udah semangat belajar? Sudah semangat untuk belajar? Iya, anak soleh-soleh ibu. Iya. Ya. Pada hari sebelumnya, ibu sudah menjelaskan yaitu panca indera dan hewan di lingkungan. Hari ini, ibu akan bertanya kembali dengan panca indera. Kemarin sudah ibu jelaskan yaitu panca indera itu ada pada manusia, ada pada tubuh manusia yaitu ada 5. Yang panca itu adalah 5. Yang pertama ada mata, iya 100. Untuk apa nak fungsi mata? Melihat. Yang kedua ada hidung. Yang ketiga ada ada lidah dan ada kulit. Lidah untuk apa? Untuk bekerja, merasakan sesuatu makanan yang kita makan. Siapa yang merasakannya? Lidah. Apakah lidah bisa mengajak rasa asin? Bisa. Apakah kita bisa merasakan rasa manis? Bisa. Ya, itu dengan alat indera kita yaitu lidah. Yang lagi ada mata. Fungsi mata untuk melihat dan telinga mendengar. Fungsi kulit untuk meraba sesuatu. Apa ini yang kita pegang? Ini. Dengan kita pegang kita bisa merasakan ini adalah spidol. Nah, dan ibu akan bertanya yaitu dengan hewan di lingkungan sekitar kita. Apa saja anak yang kalian ketahui dari hewan yang ada di lingkungan kita? Iya, ada kucing. Apa lagi sayang? Ada kambing. Apa lagi? Ada bebek. Apa lagi? Burung ya 100. Apa lagi nak? Kerbau. Apa lagi? Ayam dan banyak jenis hewan yang ada di lingkungan kita. Iya sayang, ada buaya, ada kancil, ada apa lagi? Ada kambing, ada kupu-kupu, ada cicak. Ada cicak kan? Pernah kalian lihat cicak? Pernah. Hari ini, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang metamorfosis. Judul kita hari ini adalah metamorfosis ataupun siklus hidup. Sebelum ibu jelaskan tentang metamorfosis, kita akan buat dulu yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat memahami
makhluk hidup tersebut. Kalian pernah nggak lihat hewan itu berubah dari satu ke satu lainnya? Misalnya ada kupu-kupu, dia berkembang, dia bermetamorfosis, ya kan? Daun hidup itu ada dua. Yang pertama tanpa metamorfosis. Yang kedua metamorfosis. Metamorfosis dibagi dua lagi, yaitu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Ya. Untuk daun hidup hewan, daun hidup hewan adalah perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Pernah kalian lihat telur? Pernah? Yang kedua adalah daun hidup hewan tanpa metamorfosis. Daun hidup hewan tanpa metamorfosis adalah tahap pertumbuhan pada makhluk hidup dari bayi hingga telur dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk yang mencolok. Daun hidup hewan tanpa metamorfosis itu adalah tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup dari bayi atau telur hingga dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk yang mencolok. Ya. Dan ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Daun hidup hewan yang tidak bermetamorfosis contohnya adalah yang pertama ada kambing. Pernah kalian lihat kambing? Bagaimana dia waktu lahir? Sampai lahir, sampai dewasa dia tetap tidak berubah bentuknya, kan? Ya kan? Pernah kalian lihat kambing, kan? Ya. Dia tidak bermetamorfosis. Yang kedua yaitu ada bebek. Pernah kalian lihat bebek? Banyak sekali di lingkungan kita, kan? Ya, bagaimana bebek? Dari telur menetas dia jadi bebek, tidak berubah sampai dewasa. Ada berubah dia? Tidak ada perubahan. Makanya bebek juga dikatakan digolongkan dalam hidup hewan tanpa bermetamorfosis. Nah, yang ketiga, kucing. Semuanya ada kucing di rumah? Ada. Pernah lihat kucing? Anak kucing pernah kalian lihat? Bagaimana bentuknya? Sama dia sampai dewasa? Ada berubah? Ya, berarti kucing juga hewan tidak bermetamorfosis. Sudah paham kalian? Bagaimana hewan yang dikatakan hewan yang tidak bermetamorfosis? Hewan yang tidak bermetamorfosis, dia tidak berubah dari bayi ataupun telur, dia sampai dewasa tidak berubah bentuk. Sudah paham kan? Daun hidup ayam. Ini dari daun hidup ayam. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Pertama dia telur. Setelah dalam ibunya dia menetas menjadi anak ayam. Sampai dia dewasa, dia juga tidak berubah, masih sama bentuknya. Dari menetas, cip, ya kan? Habis itu dia sampai dewasa tidak berubah bentuknya. Makanya ayam juga tidak bermetamorfosis. Sudah paham? Apa yang dikatakan dengan hewan tidak bermetamorfosis? Dia tidak berubah bentuk dari bayi ataupun telur sampai dewasa. Oke. Sekarang kita masuk dengan hewan yang bermetamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selama hidupnya. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selamanya. Ya, berarti dia berubah. Itu nama dikatakan dengan metamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis. Metamorfosis dibagi dua lagi, yaitu ada metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk melalui tahapan pupa kecil hingga dewasa sangat berbeda.
Ya. Jadi hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk melalui tahapan pupa. Kecil hingga dewasa bentuknya sangat berbeda. Mari kita lihat contohnya apa. Nah, yang pertama, jauh hidup hewan yang melalui tahapan metamorfosis sempurna. Contoh yang pertama yaitu ada kupu-kupu. Pernah kalian lihat kupu-kupu? Nah, bagaimana kupu-kupu sama indah? Ya, terbang dengan sangat indah. Tapi kalian tahu bagaimana siklus hidupnya? Dari proses metamorfosisnya dari apa? Daun. Mari kita lihat ya. Daun hidup metamorfosis kupu pada kupu-kupu. Perhatikan ke depan ya. Kita akan coba membahas tentang daun hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Ya, bagaimana tahapannya sehingga dia menghasilkan kupu-kupu yang begitu sangat cantik, ya kan? Yang pertama yaitu dia ada telur. Ini telurnya. Telur, pada tahap telur, tahap awal kehidupan hewan tempat telur diletakkan oleh induk. Ini induknya, kupu-kupunya kan? Dia setelah telur menetas menjadi ulat atau larva. Kalian tahu ulat? Itulah menjadi kupu-kupu nanti. Jadi dari telur dia menetas menjadi larva ataupun ulat, ya kan? Setelah ulat, pada tahapan ulat atau larva, bentuk hewan muda yang aktif mencari makan. Dia ketika menjadi ulat, dia mencari makan aktif, dia mencari makan. Dia makan dedaunan. Pernah lihat di daun bawang? Pernah. Kalau ada ulat dia makan daunnya, ya kan? Dia aktif mencari makan dan mengalami pertumbuhan. Pada fase ini, hewan seringkali berganti kulit atau ekdisi, atau yang disebut dengan ekdisis untuk memperbesar ukurannya. Jadi pada tahapan ulat dia dari kecil dia mencari makan sampai dia menjadi besar. Setelah besar dia berubahlah menjadi kepompong. Pernah kalian lihat kepompong? Nah, ulat yang ada bergelembungan di dedaunan yang sudah membalut. Dan itu disebut dengan kepompong. Pada kepompong atau pupa, fase di sini dia beristirahat dan transformasi. Larva berhenti makan. Jadi dia berlarva ini ulat berhenti makan dan membentuk pupa atau kepompong. Pada fase ini terjadi pembentukan organ-organ baru untuk penyusunan tulang tubuh. Nah, jadi pada kepompong ini dia membentuk tubuh untuk penyusunan tulang tubuh. Ini kepompong, ini juga kepompong yang sudah mau menjadi kupu-kupu. Setelah kepompong, dia lahirlah kupu-kupu muda. Tahu kupu-kupu muda? Anak kupu-kupu. Setelah lamanya jadilah dia menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu dewasa atau imago pada tahap akhir, ini adalah pada tahap akhir imago atau dewasa. Tahap ini adalah metamorfosis hewan di mana keluar dari pupa dengan bentuk yang sempurna. Jadi pada imago ini dia sudah sempurna dan untuk siap berproduksi. Jadi itulah siklus hidup pada kupu-kupu. Sudah tahu kalian? Makanya kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna karena dia melalui tahapan-tahapan yang berubah-ubah. Berubah-ubah ya kan? Yang pertama ada kupu-kupu. Yang pertama telur. Setelah telur jadi ulat atau larva. Setelah larva jadi kepompong. Setelah kepompong jadi kupu-kupu. Jadi habis itu terakhir jadilah imago. Dia berubah kan? Makanya kupu-kupu termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna.
Nah, kan? Kemudian dia jadi ulat nih, menetasnya jadi ulat. Habis itu jadilah kupu-kupu. Pada tahap ini disebut dengan ini adalah kupu-kupu dewasa menjadi imago ataupun induknya. Sudah kalian pahami tentang bagaimana metamorfosis sempurna? Sudah paham? Sekarang kita masuk dengan metamorfosis tak sempurna. Pada metamorfosis tak sempurna, perubahan bentuk melalui tahapan limfa kecil. Perubahan bentuk pada limfa kecil hingga dewasanya hampir serupa. Ya, pada metamorfosis tak sempurna adalah perubahan bentuk tahapan limfa kecil hingga dewasa bentuknya hampir serupa. Jadi dia dari lahir sampai dewasa hampir serupa. Nah, pada daur hidup hewan yang melalui tahapan metamorfosis tak sempurna, contohnya yang pertama adalah ini apa? Belalang. Yang kedua ada jangkrik. Yang ketiga ada bagaimana sih yang dikatakan dengan hewan yang metamorfosis tak sempurna? Dia dari telur, menetas anaknya, nimfa, dia sama sampai dewasa. Sekarang kita lihat pada metamorfosis tak sempurna pada kecoa. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Pernah kalian lihat kecoa? Di mana ada kecoa? Di mana? Di got. Di mana? Di tempat-tempat yang banyak sampah. Ya. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Yang pertama dia adalah dihasilkan dari telur. Ini telurnya. Ini telur kecoa. Setelah telur dia jadi limfa, limfanya kecil. Ini menetas Pak, jadi limfa. Habis itu seiring berjalan waktu dia sudah besar. Tetap limfa, sama bentuknya. Dari limfa ini selama ini tidak berubah dia, sama bentuknya. Habis itu jadilah limfa yang sudah besar. Ada berubah? Tidak berubah. Jadi dia seterusnya sampai ini sudah agak besar. Masih sama bentuknya. Ya, ini sudah besar lagi. Kecoanya menjadi kecoa dewasa. Dia tetap sama ukurannya, tidak berubah seperti kupu-kupu tadi. Kupu-kupu dari pertama telur dia beda, habis itu jadi ulat, jadi kepompong, jadilah kupu-kupu, ya kan? Pada kecoa yang metamorfosis tidak sempurna, dia tidak sama bentuknya, tidak berubah bentuknya kan? Masih sama kan? Dari yang pertama limfa ini sampai ini sampai kecoa dewasa dia tetap sama bentuknya. Sudah kalian pahami bagaimana yang dikatakan dengan hewan yang tidak bermetamorfosis, metamorfosis sempurna, dan hewan metamorfosis tidak sempurna? Sudah paham? Paham semuanya? Sudah. Kalau sudah kita buat ya. Nah, ini metamorfosis kecoa. Ini yang pertama telurnya menetas dia dari limfa sampai besar, sampai kecoa dewasa dia tidak sama, tidak ada perubahan, ya kan? Tidak ada perubahan. Makanya dikatakan kecoa adalah hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Sudah kalian paham? Sudah. Paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang ketiga.
Kasih dan Muhammad Sidik. Tulis 5 orang di sini. Ya. Nanti di lembaran kedua, buka lembaran keduanya. Yang pertama yaitu hewan yang bermetamorfosis sempurna. Pada lembaran yang kedua, mana buka? Kita buka lembaran kedua. Ada hewan yang bermetamorfosis sempurna. Ada hewan yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna dan hewan tidak bermetamorfosis. Kalian cari ke lembaran yang ketiga, di sini ada beberapa jumlah hewan. Di sini yang pertama ada kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat. Kalian tempelkan pada lembaran yang kedua tadi ya kan, dipotong ataupun digunting.
Sudah selesai? Belum? 5 menit lagi ya. kalian kerja kelompok tadi untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok tadi. Kelompok yang aja ataupun siapa yang mau duluan kelompok pertama? Oke, Nela, ayo maju nak, paparkan. Sini. Waalaikumsalam.
Nyamuk kata metamorfosis tidak sempurna, jadi bertolak belakang belalang capung. Hewan tidak metamorfosis, ayam, kucing, bebek. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan yang mewakili kelompok yaitu Salahuddin Al-Ayubi, Alfianela, dan Salkabila. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang mana dikasih tadi? Ini kelompok 3, Alfianela. Pasti ya. Semua kelompok dapat nilai sempurna nilai 100. Ini kelompok 3. Nilai 100. Kelompok pertama dapat nilai 100. Kelompok 3 dapat nilai 100. Dengan tugas kelompok tadi, kalian sudah paham kan materi apa yang disampaikan tadi? Yang pertama, ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Yang kedua, hewan bermetamorfosis. Metamorfosis dibagi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum melanjutkan ke sekalian soal, Ibu akan menanyakan kembali pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan metamorfosis? Siapa yang bisa menjawabnya? Metamorfosis. Itu bisa? Apa anak metamorfosis? Adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan. Iya, 100 untuk Salahuddin Al-Ayubi. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan. Yang kedua, ada metamorfosis sempurna. Siapa yang bisa menjawabnya? Iya. Iya, 100 untuk Adira. Yang sudah menjawab yaitu metamorfosis sempurna. Sekarang Ibu akan menanyakan kembali apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna.
nyanyi burung kutilan. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Sambil suka dia berseru, lili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan
tadi. Sekarang Ibu akan mengulang sedikit materi yang tadi, kita refleksi sebentar materi yang tadi biar kalian tidak lupa. Yang pertama yaitu tentang daur hidup pada hewan. Yang pertama yaitu tanpa metamorfosis. Daur hidup yang tanpa metamorfosis. Yang kedua yaitu metamorfosis. Metamorfosis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya kan? Sudah kalian pahami? Hewan apa saja yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna. Sudah paham kalian? Sudah. Yang kedua yaitu metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari telur hingga dewasa. Metamorfosis adalah perubahan bentuk telur hingga dewasa. Metamorfosis yaitu dibagi dua lagi, yaitu daur hidup. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sudah paham kalian semua tentang daur hidup ataupun metamorfosis? Sudah? Sudah. Kalau sudah, untuk hari ini pembelajarannya untuk metamorfosis kita cukupkan di sini. Untuk PR itu ke depan, kalian buatlah gambar atau hewan yang bermetamorfosis yang sempurna, yaitu pada hewan nyamuk, ya, ataupun kodok, ya. Hewan yang bermetamorfosis, gambarlah pada karton hewan yang metamorfosis sempurna, yaitu pada katak atau kodok. Untuk besok dikumpulkan. Oke? Ya. Sudah paham semua? Kalau paham, kita berdoa sebelum pulang. Ya. Untuk berdoanya dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi Kepala Kelas. Jadi nak ke depan kita berdoa untuk pulang. Sama-sama. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Halo
Siap. Kita boleh pulang. Ketua kelas siapa yang memimpin? Siap, Nak? Ya, Rab. Madrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrat. Sudah bergerak? Tunggu. Sudah? Nanti kalau sampai di rumah, pulangnya hati-hati. Dan sampai jumpa besok lagi ya.